Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Teman-teman sedharma, Bapak dan Ibu yang terkasih, semoga semua dalam keadaan sehat, selalu terberkahi. Bapak dan Ibu, teman-teman sedharma, di awal tadi kita sudah melihat video tampilan lagu yang di situ menggambarkan dengan jelas tentang kemewahan yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwasanya di tahun ini bukan hanya Indonesia saja, negara kita, negeri kita lagi sakit. Negara sedang sakit, terkena apa? Terkena wabah virus yang sangat mematikan. Kita tahu, Bapak dan Ibu, rekan sedharma semuanya, virus ini menyerang kepada semua kalangan, baik dari anak-anak bahkan sampai dengan lanjut usia. Tidak tebang pilih, harus A, harus B, harus C. Semuanya bisa kena ketika kita tidak bisa membentengi diri kita dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, menaati peraturan yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, agar kita semua terhindar dari itu, ya jelas kita harus selalu waspada dan mengikuti semua anjuran yang tadi. Nah, di awal tadi kita sudah lihat juga kan video. Kita melihat Indonesia itu kaya, dari Sabang sampai dengan Merauke, luas pulaunya, ribuan pulau, ya, sukunya banyak sekali. Seandainya kita semua yang ada di sini, ada di Indonesia ini, bisa kompak, bersatu padu, pasti yang tadi saya sampaikan, virus corona itu tidak akan begitu menyebar luas sampai dengan saat ini. Saya yakin ketika kita bersama-sama bisa berjuang bersama, ya akan cepat musnah dari muka bumi, terutama di Indonesia. Tapi bukan itu, teman-teman sedharma, hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan Kalyanamita. Terus ada yang bertanya, mungkin hubungannya apa Kalyanamita dengan tadi yang saya tampilkan? Itu satu contoh, teman-teman, ya, teman sedharma, Bapak Ibu semuanya, satu contoh bahwasanya dari ujung Sabang sampai Merauke, ya, itu banyak pulau, kemudian banyak suku. Well, kita tahu suku yang terbesar di Indonesia apa? Pasti Anda semua tahu. Tidak perlu sebenarnya saya sampaikan, suku di Indonesia yang terbanyak, lebih dari 37%, atau kalau tidak salah hampir 40-an%, itu adalah suku Jawa. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah penduduk yang sekarang ini lebih dari 250 juta jiwa. Bayangkan coba. Begitu melimpahnya, ya, suku yang ada di Indonesia, dan ternyata didominasi oleh suku Jawa. Nah,
Apa hubungannya dengan Kalyanamita? Bapak, Ibu, rekan Dharma semuanya, saya yakin Anda semuanya yang menyimak ya apa yang saya sampaikan hari ini. Saya yakin Anda ini tidak semuanya duduk di Pulau Jawa atau tinggal di Pulau Jawa, mencari nafkah di Pulau Jawa. Tidak. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke pasti ada itu. Ada apa? Ada suku Jawanya juga. Tapi kali ini bukan saya menonjolkan suku Jawa, tidak. Tapi kita melihat nantinya. Di Sabang sampai Merauke pasti ada itu. Yang namanya suku Jawa. Meluas. Karena apa? Karena di Pulau Jawa sendiri tidak tertampung. Sedangkan proses kehidupan ini harus selalu berputar. Makanya menyebar kemana-mana. Di sisi lain mereka juga dapat kerja di tempat lain dan lain sebagainya. Yang menyebabkan mereka harus hengkang dari Pulau Jawa. Nah, di sini yang saya mau ajak teman-teman bersama untuk sedikit belajar tentang apa itu sebenarnya teman. Ya, nah jadi gini, ketika kita berada di satu tempat atau satu instansi sebuah pekerjaan, tentunya Anda akan berjumpa, tentunya Anda akan menemui, tentunya Anda akan merasakan hal yang beda. Nah, dari itu kita lihat tempat kerja yang baru, kita pasti punya teman baru, ya kan? Teman yang seperti apa? Ya, teman yang harus kayak apa? Harus bagaimana? Nah, kita harus sikapi semuanya. Nah, di dalam Sabda Sang Buddha itu dijelaskan bahwasanya teman yang baik itu harus seperti apa, ya kan? Harus bagaimana? Ingat, kita berteman tidak membedakan suku A, suku B, suku C dan lain sebagainya. Semua suku sama, walaupun tadi di depan saya bilang bahwasanya yang paling dominan itu adalah suku Jawa. Tetapi bukan berarti suku Jawa harus menguasai semua, tidak. Atau sebaliknya suku lain menguasai, tidak. Kita harus bersatu. Ya, kita menjadi teman. Ya, teman yang baik itu seperti apa? Ya semuanya bisa mengerti. Ya, mengerti dalam hal baik, ya, dalam hal buruk. Ya, satu contoh ini yakin saya punya keyakinan bahwasanya hampir semua orang mengalami ya. Artinya gini, ketika orang itu sukses ya, satu contoh ini rata-rata ya dari banyak perbincangan. Kemudian riset sih saya belum bisa menyampaikan hasil riset, belum. Tetapi saya yakin bahwasanya ya hampir banyak orang memprediksi ini. Artinya gini, ketika orang sukses ya, ketika orang sukses dalam hal apapun itu, bisa dilihat banyak kawan, banyak teman, tetapi kita harus cerdik ya, harus cerdik. Jadi dalam hal apa? Jadi dalam hal melihat teman itu teman yang seperti apa? Apakah teman yang hanya bisa menemani kita ketika kita itu memiliki bla bla bla, harta, tahta dan lain sebagainya? Apakah itu? Nah, ini yang sering terjadi, yang sering dialami oleh semua orang. Banyak teman ketika mereka ada, tetapi ketika mereka tidak ada, teman itu pada kemana? Ya, teman itu pada kemana? Lari satu persatu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang maju, ada yang mundur. Itu yang terjadi. Ya, makanya kita harus tahu Kalyanamita kalau di dalam Buddhisme ya, itu sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik, bagus ya. Artinya teman ya, teman yang baik yang dapat menjadikan diri kita selalu waspada dalam menempuh kehidupan dunia ini, baik di dunia ini maupun nantinya yang akan datang. Itu secara konsep Buddhisme, tetapi secara umum pun bisa dipakai, artinya sama ya. Jadi teman yang baik itu sebenarnya teman yang ketika kita susah mereka ada dan mensupport kita
Jangan hanya ketika teman yang ada kemudian dia deket, ya kan, menemani kita, mau kemana kita, maaf kata ketika mabuk nanti ditemani, ketika apa nanti ditemani, karena itu hartanya banyak, tahtanya tinggi dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka jatuh, ditinggalkan, itu bukan teman sejati, bukan kalyanamita, karena tidak bisa mensupport kita. Ya, makanya di awal tadi saya bilang bahwasanya suku menyebar kemana-mana. Ya, kita hidup di suatu instansi atau hidup di tempat lain pasti bertemu dengan suku lain. Apakah ketika bertemu dengan suku lain kita harus konflik? Tidak. Jawabannya tidak. Justru hal yang beda itulah yang membuat diri kita akan lebih maju, bukan sebaliknya. Ya, berdiri di tempat nyaman itu akan membuat kita maju, salah. Ya, berdiri di tempat yang berbeda itu yang akan memotivasi kita untuk memunculkan hal-hal yang positif. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan suku-suku lain, ya, karena di Indonesia ini banyak suku, ya otomatis akan memotivasi diri kita. Contoh dengan bahasa sendiri. Ya, saya yakin ya Bapak Ibu semuanya ada yang ahli dalam bahasa. Ini bahasa khusus di Indonesia saja, bukan bahasa luar negeri, ya. Artinya Mandarin, Inggris, Jepang dan sebagainya, bukan. Hanya bahasa yang ada di dalam diri kita, ada bahasa daerah. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu, rekan-rekan ini banyak yang pandai, banyak yang ahli dalam berbahasa. Ya. Dari mulai bahasa Jawa sampai ataupun bahasa Aceh dengan sampai Merauke itu mungkin ada yang bisa, tapi belum tercium atau belum terlihat, belum terpublish oleh media. Ya, kalau hanya 2-3 bahasa suku, saya yakin banyak yang bisa, tetapi yang banyak bisa kemungkinan besar ada, tetapi belum dipublish. Nah, oleh sebab itu kita berada di tempat yang majemuk ini ya harus bisa menyikapi, bukan berarti kita bisa menolak, tidak. Kita bisa mensikapi, kemudian dengan hal yang beda tadi itu memicu dan memacu semangat kita untuk lebih bisa, ya, berteman dengan mereka yang lain suku. Ya, kita harus sebisa mungkin berteman yang baik, yang tadi saya bilang kalyanamita, ya, bukan hanya berarti oh suku itu terus saya tidak mau berteman, tidak, ya. Sekolah Sariputra ini contoh, sekolah Sariputra ini banyak suku yang sekolah di sini, karena kita sekolah Sariputra ini kan umum sekolahnya, ya, sekolah umum yang memfasilitasi berbagai macam fasilitas, salah satunya adalah tentang religius, ya, agama. Kita udah siapkan pendidiknya, bahkan tenaga kependidikan dan pendidik di sini pun kita majemuk, ya, dari 5 agama. 6 yang sekarang ini kita baru 4, kemarin ada 5, sekarang udah baru 4, ya. Artinya semua ada, dan di sekolah Sariputra ini juga menghargai satu dengan yang lainnya, tidak saling menonjolkan. Ini yang kita utamakan, ya. Jadi bersahabat, ya, contoh di anak kelas 1 sampai dengan kelas 6, SMP, SMA dan sebagainya, mereka bersahabat dengan suku-suku yang lain, berbeda suku, ya, bersahabat baik. Kami didik dengan baik di sini. Nah, supaya apa? Supaya tadi itu menemukan sahabat sejati itu seperti apa. Ya, di dalam agama Buddha ini saya ambil karena kebetulan saya Buddhism, saya ambil itu ada 4 macam sahabat yang dipandang berhati tulus atau suhada, ya. Nah, 1 sahabat penolong. Artinya apa? Artinya tadi di depan sudah saya sampaikan. Artinya gini, ketika kita jatuh dalam arti bukan jatuh ke lubang, tidak, konotasinya berbeda nanti, ya. Ketika kita jatuh mungkin dalam usaha, ya, mungkin dalam karir yang berbeda, yang namanya teman yang berhati tulus itu pasti memberikan solusi, ya, solusi yang terbaik atau memberikan saran yang terbaik. Entah itu bagaimana caranya, ya itu pasti ada. Mereka ada dan menolong. Bukan berarti semuanya menolong terus harus dengan uang, ini tidak. Pertolongan itu tidak semua dinilai dari uang, tetapi
menolong itu ya, atau sahabat penolong itu adalah sahabat yang bisa menolong dalam segala hal ya. Ini di dalam Buddhism atau disebutnya upakaro mito ya, mita ya. Kemudian ada lagi yaitu sahabat pada waktu senang dan susah itu selalu menemani. Ketika senang ya bukan berarti terus menemani sering meminta inilah itulah dan sebagainya, bukan seperti itu sahabat. Itu namanya bukan sahabat tapi penjahat ya, yang berkedok sebagai sahabat. Ini yang tidak boleh terjadi. Artinya sahabat yang pada waktu senang atau pada waktu susah selalu ada untuk kita ya, itulah sahabat sejati yang berarti tulus ya, berarti tulus, tidak membedakan. Bahkan tadi itu saya bilang tidak membedakan suku, ras dan agama. Itu sahabat yang sejati. Ada ketika senang, ada ketika susah ya, atau samana suka dukumito ya, itu di dalam Buddhism pengertiannya. Kemudian sahabat yang memberi nasihat baik ya, ingat sahabat yang memberikan nasihat kepada kita semua ya, itu nasihatnya baik atau buruk seyogianya kita sendiri juga harus bisa mengkaji. Artinya apa? Artinya kita lihat sahabat itu sejati atau tidak, tulus atau tidak. Terkadang ada sahabat yang bukan kategorinya tulus atau sahabat sejati sering memberikan nasihat kepada kita, ayolah kamu inilah, ayolah kamu itulah, ayolah ini. Tapi kenyataannya beda. Kenyataannya adalah menjerumuskan kita. Ketika kita di atas berusaha untuk menjatuhkan kita. Ketika kita di bawah semakin ditekan. Nah itulah sahabat yang tidak baik. Kalau yang baik adalah memberikan nasihat yang positif. Supaya apa? Ketika orang ada di atas ya selalu mensupport supaya dia itu bisa memimpin dengan baik. Ya. Karirnya supaya baik, terus disupport. Bukan berarti iri, salah. Itu bukan sahabat yang baik. Ya. Kita lihat juga, kita kaji juga. Makanya sedekat apapun sahabat, kita tetap harus selalu menjaga. Kita lihat tulus atau tidaknya, ya. Atta kayamiko. Nah, kemudian yang terakhir itu sahabat yang memiliki simpati ya, jangan iri tapi simpati, selalu senang ketika melihat kawannya sukses, senang gitu, ikut bahagia. Jangan ketika temennya berhasil berusaha untuk saya blusukkan supaya dia jatuh, tidak, dia selalu bersimpati, senang akan hal tersebut yang dicapai oleh temannya, selalu mensupport ya, selalu memiliki sifat-sifat itu, bukan iri ya. Jadi sahabat-sahabat yang seperti itu adalah sahabat yang sejati ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengkaji ya, kita bisa melihat, bisa mengkaji harus seperti apa kita ini ya. Sudah benarkah saya bersahabat dengan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ketika itu benar ya secara otomatis ya kita jadikan itu adalah sahabat kita yang berhati tulus, bisa mensupport kita, tidak menjerumuskan kita ya. Yakin di tempat kerja Bapak Ibu, rekan-rekan semua pasti memiliki teman ya. Ingat, satu teman dengan teman yang lain pasti berbeda-beda. Ingat, satu orang dengan orang lain pemikirannya akan berbeda. Itu yang harus kita amati, harus kita telaah. Supaya apa? Supaya kita ini tidak salah dalam berteman ya. Karena kita lihat banyak kejadian atau banyak yang terjadi di luaran sana ya, bukan di lingkungan kita, di luaran sana yang terjadi adalah banyak teman itu yang menjatuhkan, bukan mensupport kita ini ya. Kemudian kita coba menoreh lagi ya, menoreh kejadian yang sekarang ini. Sekarang kan kita lihat
di masa pandemi sekarang ini, ya, pandemi yang sangat luar biasa. Kita lihat dari bulan 1 sebenarnya di Wuhan itu sudah ada, bahkan bulan 12 kalau tidak salah. Tapi marak di Indonesia, ya, itu bulan 3, bulan Maret. Ya. Perkiraan itu setelah tanggal belasan ya, 16 kalau tidak salah, itu sekolah semuanya di off. Nah, ketika ini terjadi, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, bahkan disebutnya sudah dunia. Kalau hanya Indonesia kan negara, tetapi ini semua negara yang ada di dunia itu terimbas atau terkena, ya, terkena. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat perekonomian di Indonesia. Di Indonesia saja, kita tidak usah muluk-muluk ke luar negeri atau nanti seperti Singapura ada apa resesi atau apa saya lupa ya namanya. Kita nggak usah menoreh ke sana kemari lah. Kita lihat di Indonesia, ya. Terus kemudian ruang lingkupnya setelah Indonesia mungkin provinsi. Setelah provinsi ruang lingkupnya adalah kota, kabupaten, ya kan? Terus kemudian setelah kabupaten, kecamatan, bahkan sampai dengan desa, ya, sampai dengan desa dan RT RW. Nah, kita lihat teman-teman Dharma semuanya, Bapak Ibu, ya, pemerintah sudah memberikan yang namanya bantuan untuk apa namanya imbas corona, ya, imbas corona. Bantuannya berupa apa? Ada yang berupa uang tunai kalau tidak salah ya, ini maaf kalau ada salah kata. Terus kemudian ada sembako, ya, digelontorkan oleh pemerintah. Tapi kita lihat bukan kadang ya, sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Dengan hal seperti ini justru dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena dianggapnya itu mudah. Orang percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh dia. Dia siapa? Saya tidak mau 1, 2. Nah, ini yang sering terjadi kita lihat. Belum di riset. Ya, kalau ketika ada yang meriset, melihat lapangan dan sebagainya, mungkin datanya bisa data yang konkret ya. Tetapi ini kan kita hanya sedikit selentingan dari sana kiri. Kemudian ada di media juga sih ya. Nah, itu banyak masyarakat yang memanfaatkan itu. Yang jelas masyarakat siapa ya, mungkin aparat yang yang berkepentingan seperti itu. Kita lihat. Nah, kemudian kaitannya apa dengan Kalyana Mita? Ya, ada sebagian besar penduduk kita itu yang memberikan hal itu, ya ada unsur satu mungkin keluarga, walaupun Pak Presiden sudah menyampaikan bahwasanya semua warga negara itu kan kena imbas corona. Tetapi ada juga yang tadi itu dibilangnya sahabat tidak baik, gitu. Terus masih memilih, ya, hanya teman-teman mereka yang dianggapnya bisa mensupport dan sebagainya, yang dikasih dan sebagainya. Itu padahal itu adalah hal yang salah. Keadaan yang seperti ini yang mencekik semuanya justru dimanfaatkan tidak benar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing, ya kan? Nah, itu makanya dari sekarang kita semuanya ya harus berlatih bisa mengkaji, ya, menelaah, dan yang jelas terakhir adalah menganalisa ulang kebenaran itu seperti apa, ya, kebenaran itu harus bagaimana, ya. Ketika melihat kejadian-kejadian yang tadi juga sudah saya sampaikan, itu secara otomatis menjadi ilmu bagi kita, ya, bahwasanya banyak orang memiliki kepentingan yang sifatnya adalah pribadi. Oke, ya, kita lihat di dalam Anguttara Nikaya ini dalam Buddhisme ya, ada contoh persahabatan yang sangat mengagumkan, ya, kasus di mana umat orang awam di kota atau di desa apapun yang dia tinggali itu menghabiskan waktu bersama dengan anak istri, ya, ini adalah seorang rumah tangga yang kemudian maju dalam kebajikan,
dia berbicara dengan mereka, melibatkan ya mereka dalam diskusi. Artinya gini, keluarga juga harus ada komunikasi. Sahabat itu bukan hanya orang lain, tapi anak istri ya itu sahabat juga. Makanya kalau di dalam dunia pendidikan, guru itu adalah digugu dan ditiru, itu slogan. Tapi guru itu adalah seorang figur yang memang sangat ditiru. Karena apa? Bukan karena pengajarannya, tetapi karena didikannya. Kalau ngajar semua orang ya yakin bisa, ya. Tapi ketika mendidik itu sedikit orang yang mampu untuk melakukannya, ya. Nah, guru juga harus komunikasi, keluarga juga harus berkomunikasi, menjadi teman juga iya, ya. Jadi bukan berarti terus orang tua ini contoh laki gitu ya, laki itu terus kemudian berkuasa dalam keluarga ini, itu bukan itu maksudnya. Istri, anak, semuanya diajak komunikasi agar apa? Agar keluarga itu menjadi tentram, aman dan sebagainya, ya kan? Terus memiliki prinsip karma kalau di dalam Buddhisme ya, sempurna dalam kebajikan, kemurahan hatinya ini harus ada, harus sinergi, ya. Makanya di dalam Buddhisme juga ada yang namanya sama sila, sama caga, sama panya, ya. Itu ada. Apa tujuannya? Supaya bisa memiliki satu persepsi, satu asumsi, ya, satu dorongan untuk kebajikan dan menemukan yang namanya kesejahteraan. Nah, ini ya, itu tentang apa namanya teman di dalam keluarga, ya. Ternyata di dalam Anguttara juga disebutkan atau dijelaskan, ya, sebelum kita terlahir di dunia ini, ternyata Buddha sudah berkata itu di dalam Anguttara Nikaya 8 itu halaman 54 kalau tidak salah, ya, tentang bagaimana ya disebut sebagai persahabatan yang mengagumkan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Nah, kemudian Kalyana Mitra, perlukah kita ini semua memilikinya? Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, perlu tidak kita itu memiliki teman di dalam kehidupan ini? Kita lihat lagi tadi lagu yang di awal, medley. Lihat siapa penyanyinya, pasti Bapak Ibu, rekan-rekan Dharma yang mudah-mudahan paham. Mereka bersahabat, ya, mereka bersahabat. Terus kemudian mereka bersama-sama, bangga loh mereka bisa menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa kalau tidak salah judulnya itu, ya, Rayuan Pulau Kelapa. Dari Sabang sampai Merauke itu menjadi backsongnya apa ya namanya, itu mereka bangga bisa menyajikan itu. Mereka bergaul dengan baik satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, perlu tidak kita memiliki teman di dunia ini? Ya, kita tahu bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika berkata sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oke, kalau dibilang, wah, nggak mungkin orang kok nggak bisa hidup sendiri. Toh nyatanya dulu, ya kan, ada orang yang kelaparan atau tersesat di mana dia hidup. Bukan berarti itu, ya. Yang namanya makhluk sosial itu ya perlu komunikasi, perlu orang lain. Tanpa adanya orang lain dan komunikasi, saya yakin ya kehidupan ini ya akan punah. Coba kita lihat 3 bulan ini saja kita dilarang untuk tidak keluar rumah. Ada yang berkata, berasumsi, kalau nggak keluar rumah nggak makan. Ada juga saya senang di rumah terus, ketemu anak dan istri, ya, senang tidak bekerja dan sebagainya. Hanya seperti itu, ya. Tapi ada juga yang tidak betah. Nah, artinya apa? Ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri, perlu bergaul.
perlu berteman. Kalau bergaul, bergaullah dengan orang yang bijaksana. Di dalam Buddhisme juga ada namanya Manggala Sutta. Jadi tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaullah dengan orang yang bergaullah dengan mereka yang bijaksana. Kalau tidak salah ya, itulah berkah utama. Ini kutipannya saya lupa halaman berapa, tapi saya ingat kata-katanya seperti itu. Itu ada di dalam Manggala Sutta. Artinya apa? Ketika kita tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, secara otomatis sila ya samadhi kita itu akan muncul, kedermawanan kita, jaga kita akan muncul, menjadi orang yang sangat bijaksana. Tapi sebaliknya ketika kita bergaul dengan mereka atau orang-orang yang tidak bijaksana, maka sebaliknya yang akan terjadi keterpurukanlah yang akan menimpa hidup kita. Ini ya, jadi teman itu butuh, bergaul itu butuh, tetapi ingat, jangan membedakan suku dan agama. Yang perlu kita bedakan adalah ketidakbijaksanaannya atau bergaul dengan orang yang salah. Itu bergaul dengan orang yang salah itu tidak perlu kita lakukan dan tidak perlu kita miliki. Bergaullah dengan orang yang bijaksana dan orang yang baik yang bisa mensupport kita, itu perlu kita miliki. Inilah salah satu kata dari Manggala Sutta ya. Nah, ada sedikit yang perlu Bapak garis bawahi di akhir penyampaian Bapak hari ini, atau penyampaian saya, mohon maaf Bapak nanti kira menggurui saya. Artinya perlu ada yang saya garis bawahi ini, bahwasanya teman yang baik itu harus seperti apa ya. Teman yang baik itu satu, harus memiliki pandangan yang benar. Ingat ya, pandangan yang benar ya. Kemudian mempunyai perilaku yang baik. Ia datang saat kita membutuhkan dalam arti kehadirannya ya. Kemudian memberi nasihat ya untuk kebaikan kita dan bersimpati atas keberhasilan dari kita ataupun orang lain. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya Kalyanamita itu adalah teman yang memiliki 4 hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan terkait dengan Kalyanamita. Mesti kita bergaul harus mesti seperti apa ya kan ya. Intinya adalah bisalah memberikan sedikit manfaat ya, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman Dharma dan juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Sarwa satwa bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.